main sini. Adik, beberapa kali kakak bilang, adik boleh main di sini, tapi jangan di ruangan kakak. Terang-terang toleransi di rumah kita ini. Saat kakak sedang belajar, kamu tidak boleh mengganggu kakak. Kamu tahu kan? Kakak tidak suka kalau diganggu sedang belajar. Kamu ngerti? Iya kak, adik gak akan main di sini lagi. Kakak tidak ada masalah ya. Iya kak. Sudah main sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi semester 2B. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester komunikasi interpersonal dengan Bapak Dwi Haryono, dan di sini saya mengambil tema yaitu motivasi. Sebagian besar remaja, bahkan anak-anak, kemungkinan besar sudah mempunyai mimpi dan tujuan hidupnya masing-masing. Namun tak sedikit banyaknya juga, terkadang mimpi itu mempunyai penghalang. Misal dari orang tua, teman, atau bahkan lingkungan sekitar yang biasa meremehkan atau menganggap mimpi itu terlalu tinggi. Sedikit cerita, saya mempunyai channel YouTube di mana alhamdulillah sudah mencapai 15.000 subscriber, dan pastinya untuk mencapai ke titik yang sekarang ini sangatlah tidak mudah. Seperti yang saya ucapkan di awal, pasti banyak penghalang atau rintangan yang saya lalui sampai ke titik yang sekarang ini. Mulai dari awal yang saya sering dimarahi orang tua karena sering begadang, bikin konten, dan teman-teman yang sering mengejek atau yang sering meremehkan bahwa mimpi saya untuk menjadi YouTuber tidak akan pernah terwujud. Dan setelah saya sampai di titik yang sekarang, itu jujur saja membuat semua orang di sekitar saya atau yang sering meremehkan saya itu bungkam sih. Termasuk keluarga saya yang dulunya seolah-olah hanya menganggap mimpi itu hanya mimpi semata, tapi sekarang mereka juga sudah mendukung saya dan memberikan semangat pastinya. Meskipun channel saya hanya berisi tentang fun fiction atau cerita pendek, tapi yang saya banggakan dari diri saya sendiri adalah saya sudah bisa menghasilkan uang dari usaha saya sendiri. Karena selain untuk dikenal sebagai YouTuber, jujur saja tujuan utama saya adalah mendapatkan penghasilan untuk membantu orang tua. Tapi ini semua masih awal, saya masih harus melangkah lebih maju lagi untuk mencapai semua mimpi-mimpi dan tujuan hidup saya. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa saya sangat mengidolakan idol Korea yaitu BTS, orang yang juga membuat saya termotivasi untuk mengejar mimpi saya. Saya ingat dengan lagu mereka yang berjudul No More Dream, di mana lagu ini dibuat untuk mengajak kita mengaca pada diri sendiri dan menentukan impian kita, serta memulai langkah untuk mewujudkan mimpi itu. Dan ada juga salah satu lagu mereka yang berjudul Nevermind, di mana lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang mengejar mimpinya dan tidak peduli dengan apa yang orang-orang katakan. Jadi intinya, jika kamu mempunyai mimpi, kamu harus berusaha mewujudkan mimpi itu. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mendengarkan perkataan orang yang ingin menjatuhkan kamu. Karena ini hidupmu, setiap langkah yang kamu ambil sekarang akan membuahkan hasil di masa yang akan datang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Saya Zaki Raihan. saya Jenny Popio. Kami akan memenuhi tugas video dari Pak Dwi Haryono, MKOM. Selamat menikmati. Hai Ki, Hai Jen, apa tuh? kita udah libur 2 bulan nih, terus kita masuk semester atas kan. Gimana nih? Apa kegiatan selanjutnya?
Nggak ada kegiatan sih, cuman sibuk di organisasi aja. Lagi-lagi sibuk organisasi banyak kali. Gimana kalau masuk kampus merdeka kamu nggak? Sebenarnya sih mau nyoba, tapi ya bagaimana lagi kan, organisasi sibuk juga, nggak bisa bagi waktu juga, susah lah. Kalau saran aku sih, karena organisasi kan juga nggak terlalu penting ya buat kedepannya. Ada baiknya tuh kayak bagi waktu aja gitu buat kampus merdeka tuh bagus juga loh untuk kedepannya gimana kita dalam bekerja gitu. Pokoknya coba aja lah, daripada organisasi kan capek-capek badan, kita nggak ada dapat feedbacknya gitu. Ya ada sih, cuman nggak sebesar kita ikutan kampus merdeka. Ya lah coba. Iya sih, aku udah berpikir kayak gitu, tapi sekarang belum bisa bagi waktuku. Gini aja, besok kalau misalnya aku udah mulai daftar, aku kasih tau deh, terus nanti kita kayak sharing-sharing bareng gimana kita bagi waktu. Aku juga ikut organisasi kok, tapi aku bisa bagi waktu. Kayaknya boleh sih, mau coba apa tadi tuh Kampus Merdeka. Iya, kampus Merdeka itu. Ya besok aku kabarin kali. Oke. Oh iya, aku mau nanya. Kan saya ini bentar-bentar lagi kan mau wisuda nih. Jadi saya mau kemana? Kalau aku sih rencananya mau lanjutin studi ya. Kemana? Ya, belum tahu sih kemananya, tapi yang jelas kayaknya mau lanjut studi dulu biar jadi orang sukses. Oke, baiklah itu aja video dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aihan dari kelas 2B Sistem Informasi. Di sini saya akan menerangkan sebuah tema yang bertemakan motivasi di lingkungan kampus. Baik, dengan tidak panjang lebar, saya akan memulainya dari kata motivasi adalah dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam hal belajar, tentu motivasi sangat dibutuhkan untuk mendorong minat kita untuk bersemangat dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita baru akan mulai belajar hanya jika ada ulangan, ujian, PR, dan tugas kelompok. Karena sebab itulah, kita tidak memiliki gairah dalam belajar. Belajar yang kita lakukan adalah karena sebab keterpaksaan, tuntutan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, hasil belajar kita pun tidak akan mencapai hasil yang maksimal seperti yang ada pada sepertinya ada yang salah pada motivasi belajar kita selama ini. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar yang semula keliru dengan sebuah motivasi yang tepat. Motivasi belajar yang tepat akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita lalui. Mengingat kita hanya akan membuka buku pelajaran ketika menjelang ujian dan lain sebagainya. Tentu alasan ini sangatlah keliru. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini yang cenderung berlandaskan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Seperti yang kita sudah ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal tersebut bergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat, dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah. Maka dari itu, apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh juga. Begitu pula bagi seorang mahasiswa, apabila seorang mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya sehingga tidak ada kemajuan dalam prestasinya. Namun, saya yakin di kampus STM Amik Riau ini sudah banyak di antara kita yang sudah mempunyai motivasi dalam belajar. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.
Jadi dimulai dari sekarang, pada saat ini dan detik ini, kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dalam meraih masa depan yang cerah, sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Sebagai tambahan, saran dari saya, semua hal yang berkaitan dengan keinginan kita di masa depan sebaiknya dituliskan dalam sebuah catatan kecil. Ketika kita sedang merasakan rasa malas yang mengganggu aktivitas belajar, lihatlah kembali catatan tersebut. Ya, kita akan mulai bersemangat lagi dalam belajar. Hal-hal tersebut adalah upaya untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar kita. Tentunya kita tidak ingin kegiatan belajar yang kita lalui terkesan biasa-biasa saja hanya karena ada yang salah dengan motivasi belajar kita selama ini. Terakhir, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Pada akhirnya, motivasi menjadi fondasi penting dalam melakukan hal apapun, tak terkecuali dalam belajar. Jadikan keinginan-keinginan besar dalam hidup kita sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada sepatah kata yang salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Wijayana. Saya dari Prodi SI 2B Siang. Kali ini saya akan memberi pembelajaran tentang bagaimana sih konseling untuk siswa atau mahasiswa yang sedang broken home atau yang telah mengalami broken home di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita ke materi pembelajarannya, kita harus mengenal dulu apa itu broken home. Broken home merupakan istilah di mana suatu keluarga yang tidak harmonis sehingga harus mengalami perpecahan. Nah, ketidakharmonisan ini biasanya mungkin disebabkan oleh lingkungan atau mungkin pasangan yang terlalu emosional terhadap satu sama lain. Dampak dari broken home ini sendiri pada anak yaitu kurangnya rasa percaya diri dari anak, lalu juga menarik diri dari lingkungan, lebih sering menyendiri, dan tidak ingin kayak bersosialisasi, lebih ingin menyendiri karena perasaan tertekan itu karena broken home ini. Lalu juga insecurity atau kemaluan dalam berbagai aspek seperti aspek penampilan, skill atau kemampuan. Yang kedua yaitu rendahnya iman, kurangnya kasih sayang, dan juga gangguan mental atau mental disorder. Mungkin juga dapat menyebabkan stres kepada anak itu sendiri karena setiap hari melihat orang tuanya yang bertengkar, tidak harmonis keluarganya. Nah, itu itu adalah dampak dari broken home itu sendiri untuk anaknya sendiri. Nah, penyebab broken home itu sendiri yaitu dimulai dari perceraian orang tua, ketidakdewasaan orang tua, yang seperti saya bilang tadi, ketidakdewasaan dalam mengatur emosional. Karena kan kalau di dalam rumah tangga itu berarti kalau sudah menikah berarti sudah siap secara mental, fisik, dan juga secara keuangan gitu, secara ekonomi. Tapi di sini karena ketidakdewasaan atau ketidakstabilan emosi di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan broken home itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga yaitu tidak adanya tanggung jawab dalam diri orang tua, seperti orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, lalu pulang larut, dan saat pulang itu tidak dapat meluangkan waktu untuk bersama anak-anak atau istri. Mungkin dia meluangkan waktu dengan bermain game atau ya beraktivitas lain gitu, kayak seperti menonton atau dan lain-lainnya. Nah, yang keempat yaitu jauh dari Tuhan. Tuhan itu diibaratkan sebagai segitiga di dalam rumah tangga, yaitu Tuhan yang paling atas, yang sebelah kiri adalah suami, yang sebelah kanan adalah istri. Nah, dalam segitiga ini, jika kita mempererat hubungan dengan Tuhan, maka segitiga itu akan mengerucut dan akan mendekatkan suami dan istri satu sama lain. Nah, begitu. Nah, jika kita jauh dari Tuhan, maka sisi ini akan
Nah, terbuka seperti ini tidak akan mengerucut. Jadi hubungan itu tidak akan harmonis atau ya terjadinya pertengkaran, salah paham dan lain sebagainya. Dan itulah penyebab broken home. Bagaimana sih cara mengatasi broken home ini sendiri? Broken home ini sendiri bisa kita atasi dengan cara kita mengajak rekan atau siswa atau mahasiswa yang terkena dari dampak broken home ini, atau dia memang seperti yang dicirikan tadi, lebih sering menyendiri, lebih sering malu, dan lebih sering stres atau mental disorder. Nah, kita bertugas untuk mengajak rekan kita, siswa kita atau mahasiswa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu melakukan shadow parenting atau melakukan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu kita mengajari agar bisa berempati kepada orang lain, belajar memaafkan, karena memaafkan ini yang terpenting, karena di dalam broken home itu sendiri kita tidak tahu situasinya seperti apa. Mungkin saja orang tuanya berpisah atau masih bersama tapi lebih sering bertengkar. Mungkin anak ini atau siswa atau mahasiswa ini dia lebih terkesan menyimpan rasa dendam mungkin, dan juga merasa hidupnya sia-sia gitu. Jadi kita harus melakukan namanya harus mengajari empati ke orang lain, dan juga harus mengajari cara memaafkan orang lain gitu. Agar anak ini sendiri bisa memahami orang tuanya, keadaan orang tuanya juga, dan tidak menjadi anak yang durhaka karena membenci orang tuanya yang sering bertengkar karena masalah ekonomi karena masalah lain begitu. Dan juga yang terpenting yang untuk orang tuanya sendiri, kita lebih memilih untuk pendekatan orang tua kepada anak itu. Misalnya mungkin anak ini tinggal cuman sama salah satu pasangan, atau mungkin dia tinggal sama ayahnya atau ibunya. Kita melakukan pendekatan dengan cara kita mengajari agar tidak dendam kepada entah itu ibunya yang pergi atau meninggalkan ayahnya, atau ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya. Jadi kita harus berdamai dengan keadaan begitu. Jadi kesimpulannya, anak-anak atau siswa atau mahasiswa yang mengalami broken home tidak harus kita jauhi atau kita tidak peduli. Malah kita harus merangkulnya, memeluknya dengan erat, dan memberikan perhatian lebih untuk dia, karena tekanan yang dia alami di rumah karena orang tuanya berkelahi atau pisah itu sangat membuatnya terpuruk, dan tugas kita adalah menyemangatinya dan memberi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, dan membawanya ke jalan yang baik. Kita harus memberi empati lebih kepada mereka agar mereka juga bisa bahagia hidup seperti kita, walaupun dalam keadaan orang tua yang pisah atau keadaan orang tua yang ya tiap hari mungkin bertengkar gitu. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.